Salam saudara dan saudariku sekalian, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Selamat merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga di tanggal 26 April 2020. Pada perayaan Ekaristi hari Minggu ini, kita mendengarkan kisah Injil yang ditulis oleh Lukas bercerita tentang perjalanan dua orang murid Yesus ke Emmaus. Bagiku, kisah yang luar biasa intim antara guru dan murid ada dalam kisah Emmaus. Penuh makna dalam perjumpaan, walau perlu proses. Kedua murid, Kleopas dan seorang yang lain, tidak disebutkan namanya seorang yang lain itu. Barangkali Lukas ingin agar saya dan Anda kalian menulis nama kita masing-masing sebagai murid yang kedua atau murid yang lain. Perjalanan ke Emmaus jadinya bukan hanya sebagai perjalanan dari suatu tempat, kota, ke kota yang lain, melainkan menjadi perjalanan iman. Kisahnya singkat dalam cerita, tetapi bisa menjadi sangat panjang dalam pengalaman yang sesungguhnya buat kedua murid yang berjalan ke Emmaus maupun buat kita sebagai murid-murid yang lain. Para saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai pengingat akan cerita, dua murid keluar dari kota Yerusalem. Pertanyaannya, mengapa keluar dari kota itu? Dan mengapa harus keluar pada hari Sabat? Mereka berangkat ke suatu tempat bernama Emmaus, dan pertanyaannya juga sama. Kenapa harus ke Emmaus? Juga apa maksud dan tujuan mereka pergi ke sana? Penulis tidak menyampaikannya kepada kita selain dalam perjalanan mereka berjumpa Yesus. Tetapi kita juga disuguhi kisah awal percakapan mereka berdua tentang situasi terkini di kota Yerusalem, yaitu situasi wafat, dimakamkan, dan kebangkitan Kristus. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang seperti orang-orang modern saat ini ingin menjadi yang terkini, selalu terupdate pengetahuan tentang keadaan di sekitar mereka. Dan mereka bercerita berdua dengan penuh semangat tentunya berdasarkan pengetahuan yang ada. Yesus Tuhan dan Guru ikut dalam perjalanan. Dan pada bagian ini menjadi hal yang penting menurut saya, karena Yesus mengajarkan kepada mereka tentang Kristus, Mesias, Al-Masih yang diwartakan dalam kitab Musa maupun kitab-kitab para nabi. Dan selanjutnya dari ritme kisah itu, senja hari mereka sampai di kota atau di kampung Emmaus. Yesus tinggal bersama mereka atas permintaan kedua murid itu. Mereka makan dari meja perjamuan yang disajikan atau disediakan oleh Yesus. Dan mereka ingat akan segala perbuatan itu, dan mereka ingat bahwa itu adalah guru. Akhir dari cerita, mereka kembali ke Yerusalem penuh sukacita ke kota yang kudus itu, dan menyatakan kepada murid-murid yang lain, yaitu ke-11 para rasul yang kita kenal, tentang berita perjumpaan mereka dengan Yesus yang telah bangkit. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mempersingkat apa yang telah saya katakan sebagai rangkuman dari kisah perjalanan ke Emmaus, dan Anda kalian juga tentu bisa membacanya
kembali di rumah masing-masing pada waktu mendengarkan renungan ini, supaya menjadi lebih kuat, lebih mengerti tentang kisah yang sebenarnya. Pesan Injil dalam perjalanan para murid ke Emmaus dari Yerusalem dan kembalinya mereka dari Emmaus ke Yerusalem bisa saya sampaikan demikian. Pertama, Kristus yang bangkit tidak meninggalkan para murid, tetapi selalu menjumpai dengan bahasa yang lain yang juga khas kitab suci, yaitu mendapatkan. Tuhan mendapatkan para muridnya. Bukan para murid mendapatkan Tuhan, tetapi Tuhan mendapatkan para murid. Entah dalam situasi saat itu mereka galau atau sukacita, sedih atau gembira, bingung, sedih, atau apapun. Tapi prinsipnya Tuhan Sang Guru menjumpai, mendapatkan kembali para murid. Mendapatkan kembali menjadi pesan yang penting. Kedua, warta kebangkitan Tuhan adalah sukacita bagi semua orang. Dan sukacita itu pertama-tama harus dipunyai atau dimiliki oleh para murid sebagai harta yang berharga. Jika kisah kebangkitan itu tidak menjadi kepunyaan para murid dan tidak menjadi kisah dan tidak menjadi harta yang berharga, maka akan menjadi sia-sia. Yang ketiga, melalui perjamuan malam bersama dua murid itu dan Yesus, kita diingatkan akan sakramen-sakramen gereja. Ekaristi sebagai puncak dari seluruh sakramen gereja. Dan dalam segala hal pada kehidupan kita, do this in memory of Him. Lakukanlah semuanya sebagai kenangan akan Kristus. Yang keempat, kisah Emmaus adalah kisah sukacita yang dibagikan kepada orang lain sebagai pengalaman rohani yang menguatkan dan mengarahkan orang untuk percaya pada Tuhan, bukan untuk percaya pada diri kita dan terikat pada diri kita sebagai pewarta, tetapi sungguh-sungguh supaya terarah pada Tuhan sendiri dan terikat pada Tuhan, dan mereka diarahkan untuk punya pengalaman akan Tuhan yang bangkit. Sukacita di hari Minggu Paskah yang ketiga, semoga ada dalam hati kita semua. Amin.